Jumlah huruf abjad ada. ABC. Dan kamu pengisi suara on the spot. Enggak ya? Bulan ganjil kan. FYI kayak gue sama Zalfa tuh PJ bulan ganjil di KMVC. Percuma kalau cuma kita sering upload tapi kualitas yang ada kan kayak ngapain juga. Harusnya kualitasnya ada, kuantitasnya juga ada. Halo semuanya, selamat datang lagi di Ceramah Cerita Ramadama. Yeay. Kali ini kita nggak berdua aja karena di episode hari ini kita ditemenin sama kakak cantik sebelah kita ini dari anak-anak humas tentunya. Mungkin sebelum kita perkenalan dulu kali ya Wi. Oke, aku boleh. Dinda dari Departemen RPSDM di KMVSIP sama partner aku. Halo semua, aku Dewi dari RPSDM. Mungkin kalian udah penasaran sama bintang tamu di samping kita ini, jadi langsung perkenalan aja kali ya, biar kenal. Karena tak kenal maka tak sayang. Halo. Halo. Hai. Udah perkenalan dulu nggak? Siapa dulu nih, Wil? Gue dulu ya. Oke. Halo semuanya, nama gue Zalfa, gue dari Departemen Humas, gue dari Ilkom 20. Salam kenal. Halo Kak Zalfa. Hai. Halo, perkenalkan nama gue Wifda, gue dari Departemen Humas dari Ilkom 2020. Halo, Wifda. Salam kenal ya. Salam kenal ya. Untuk sekarang, apa kabar nih untuk Kak Zalfa dan Kak Wifda? Apakah kabarnya baik atau buruk? Baik sih Baik aku, sih, alhamdulillah. Lagi happy banget. Alhamdulillah. Happy aja. Gimana nih Dewi sama Dinda? Iya, gimana Aku nih kabarnya? enggak. Baik Kita nggak? baik banget ya Wi ya. Tuh, kamu Baik, nanya. alhamdulillah. Giluan ya. Iya. Alhamdulillah, aku Alhamdulillah. baik banget. Alhamdulillah. Berarti kita sama baik ya di Ya, sini. alhamdulillah ya, kita baik semua ya. Aku boleh tahu nggak sekarang kesibukannya apa sih? Aku cuma kuliah, terus organisasi sama ada proker sih. Itu doang sih kesibukan aku. Cuma itu doang. Kalau Wifda? Kalau aku juga sama sih, kurang lebih ya kuliah, organisasi sama lagi megang Dikot sih. Oh. Boleh nggak sih nyebutin? Oh boleh, nggak apa-apa. Gua promosi sekarang. Iya, saya promosi ya guys, jangan gua kalau Dikot megang sih. Oh, berarti kakak-kakak lagi pada hektik banget ya? Lumayan sih ya. Semester 5 sih ya, Oh, iya, hektik anak semester 5 yang ngos-ngosan ini sih. Iya, parah. Jadi kayak Bahasnya itu loh. bismillah aja lah ini. Oke, pada pembahasan kali ini kita akan membahas how to make content. Yeay. Humas banget nih. Betul banget. Oke, mungkin sebelum masuk pembahasan kita tuh ada yel-yel ya Wi ya, yang Waduh. ada rame nih. Yel-yel Gimana apa tuh nih? yel-yelnya? Sebenarnya Jadi- yel-yel ini buat biar semangat Betul. sebelum masuk gitu ya. Jadi kita ya kalau misalnya aku bilang ceriwis, kakaknya bilang wis gitu. Harus rame pokoknya. Oke. siap. Udah Iya. siap, udah siap. Bisa dimulai. Boleh, boleh. Ceriwis. Wis. Yeah. Mungkin lanjut ke pembahasan kali ya Wi. Udah Iya. pada siap belum ya sama Siap, pertanyaan? Siap-siap. Oke, pertanyaan pertama. Step by step pembuatan konten tuh seperti apa sih? Oke, boleh. Siapa Siapa dulu dulu nih? nih? Aku dulu Dewi. Oke, Zalfa. Boleh. Oh, udah. Rebutan ya. Aduh. Gimana nih? Siapa dulu? Lo aja dulu. Gue dulu, oke. boleh. Kalau dari gue sendiri ya, step by stepnya sih sebenarnya nggak ada kayak teori yang khusus gitu ya harus dari ini itu. Cuma kalau misalnya dari gue sendiri sih kayak pertama kita brainstorming dulu nih. Terus biasanya kita cari reference dulu gitu di Pinterest, dari hashtag di Instagram gitu aja sih kalau dari gue ya. Oke.
Kalau gue sih karena gue emang partner cari kontennya tuh bikin konten sama Wifda, jadi kurang lebih gak jauh beda. Jadi gue kayak sama brainstorming dulu sama Wifda kayak kita tuh mau bikin konsepnya seperti apa sih. Misalnya kayak kalau games kita mau bikin kayak apakah itu disordered atau kayak kita mau bikin kayak yang lain, games-games yang lain. Setelah itu kita cari-cari kayak topik-topiknya kayak gimana. Maksudnya kayak dari hashtag, biasanya kita tuh cari-cari hashtag ya. Apa sih misalnya kita mau cari tentang misalnya cara berpikir kritis, nanti kita cari-cari misalnya di Pinterest kayak critical thinking tuh apa aja, sama hashtag berpikir kritis. Biasanya tuh banyak konten-konten yang bikin kita jadi kayak ini bagus nih kalau misalnya kita lebih kembangin lagi gitu sih. Itu aja sih. Inspiratif banget ya, Terupdate juga. Untuk pertanyaan kedua, menurut kalian sendiri, bagaimana sih cara membuat konten yang dapat dinikmati oleh banyak orang? Oke, kalau gue kalau gue Iya. sendiri sih sebenarnya konten-konten yang lebih banyak dinikmati itu sepengalaman gue tuh lebih kayak video gitu. Terus habis itu reels yang jalan-jalan itu tuh kalau audiens khususnya KM Visip, IG KM Visip itu lebih suka yang kayak gitu sih, ya nggak sih Wif? Iya bener banget. Dan untuk kayak gamesnya itu tuh masyarakat kayak fisik lebih suka yang tinggal klik gitu loh, yang nggak usah nggak mau ngisi. ribet Iya, ya. nggak mau ribet, langsung klik terus yang engagementnya tuh Iya, selalu tinggi iya aja. kayak gitu. Terus kalau misalnya sepengalaman gue juga, kalau misalnya di luar KM Visip ya, konten-kontennya tuh lebih laku yang kayak gimmick gitu loh. Itu tuh laku sih, bener. konten gimmick itu laku, yang Soalnya kan bikin lucu-lucu, orang bener-bener penasaran kan, Iya, mau kayak ngerani. gitu. Itu sih yang laku. Seru ya. Ada nggak sih strategi khusus untuk membuat konten agar konten ini bisa ditonton banyak orang atau istilah zaman sekarang tuh viral? Viral ya. Boleh siapa dulu nih Zal? Sebenarnya kayak tadi sih gue kayak lebih yang viral tuh lebih ke gimmick gitu, yang lebih lucu-lucu rame. gitu. Iya, yang drama-drama, apalagi di TikTok kan. Di TikTok tuh kayak orang-orang tuh yang kayak misalnya kita gimmick dulu baru kayak mau ngepromosiin sesuatu tuh pasti ada kayak gimmick-gimmick itu tuh lebih cepat viral sih Iya, kalau kalau kata gue. dengan konten sih. Cuma kalau di KMVC untuk viral sih kita kayak nggak yang pakai gimmick ya. Kita lebih ke kayak ya tadi Zalfa bilang video, video gitu sih. Kalau dilihat di IG KM Visip itu sebenarnya engagement yang tinggi tuh reels, terus yang kayak jalan-jalan ke museum atau ngajak masyarakat Visip jalan-jalan gitu sih. Iya. Oh, lebih ke konten formal untuk mengedukasi. Iya, kali ya. edukasi. iya, Tapi formal. sambil yang fun gitu loh, yang jalan-jalan Oh, iya, gitu. betul. Ya. Oke. Menurut kalian, apakah konten yang beredar di sosial media adalah 100% menjadi tanggung jawab kreator atau apakah sebaliknya? Oke. Oke, boleh Zalfa dulu. Gue dulu nih. Kalau menurut gue, udah. Ya. Oke, kalau menurut gue sendiri sih ngerasa itu nggak 100%, cuma kayak lebih banyak tanggung jawab kreatornya. Karena kan kita yang menyajikan konten, kita yang bertanggung jawab dong tentang konten tersebut. Kayak seharusnya ya konten creator tuh harusnya sih menurut gue lebih nyediain konten-konten yang edukasi tapi fun juga. Jadi maksudnya kayak gak ngebosenin juga. Pasti kan kayak konten creator juga pengennya dilihatnya sama banyak orang, engagementnya tinggi. Cuma kita juga punya tanggung jawab sebagai konten creator buat nyajiin konten tersebut berguna lah, nggak yang kayak cuma gak jelas gitu. Itu sih kalau menurut gue. Oke, mungkin gue agak sedikit beda nih dari Zalfa ya. Boleh Nah, ditambah. kalau Zalfa itu lebih ke kreatornya. Nah, kalau menurut gue sih penontonnya juga bertanggung jawab karena kalau penonton dia bisa memilih gitu, kayak misalnya kan biasanya kalau misalnya konten yang 18 plus tuh ada peringatannya gitu kan, dia harusnya tahu gitu kalau nggak boleh nih buat gue yang masih underage gitu. Nah terus juga sih kita kan bersosial media juga punya etikanya kan, jadi untuk kreator udah pasti dia harusnya memikirkan itu tuh konten
bermanfaat gak ya buat penonton gitu sih. Jadi menurut gue tanggung jawabnya penonton juga ada. Betul banget sih. Jadi harus memilah-memilih ya dalam menonton. Iya, sebagai content creator juga harus memilah-milih buat apa yang harus Konten yang kita bagus. post. Iya, betul banget. Aku setuju. Mungkin lanjut kali ya ke pertanyaan selanjutnya. Mungkin kita ini dulu nggak sih ya, yel-yel dulu nggak sih biar semangat Boleh lagi nih. Yel-yel Biar lagi terlalu nih. kaku juga. Ini udah kan ramai Iya, banget ya. banget ya. Ada berapa orang tadi? Iya. Mungkin kita yel-yel lagi kali ya. Oke, boleh. Boleh. Ceriwis. Wis, wis, seru banget deh. Apakah menurut kalian konten yang baik adalah konten yang bermanfaat atau konten yang hanya menghibur saja? Konten yang baik. Gue Baik. dulu nih. Boleh enggak? Menurut gue nggak cuma bermanfaat tapi menghibur juga, itu pasti konten yang baik sih. Jadi kayak selain bermanfaat, kita juga kayak menghibur penonton juga, kayak nggak cuma ngebosenin kayak edukasi doang. Jadi kita tantangannya itu sih buat yang bikin konten, kayak kita ngemas konten edukasi itu tapi jadi fun gitu loh, ngerti gak sih? Kayak gitu Iya, sih. Biar bisa diterima sama yang nonton. Iya, juga. biar yang nonton juga lebih apa ya, kayak ih seru nih. Bener-bener. Iya, gue juga setuju sih sama Zalfa. Jadi kayak konten yang baik itu yang edukasi dan menghibur tuh kayak udah jadi satu kesatuan gitu loh. Jadi harus edukasi dan menghibur juga gitu. Kalau misalnya edukasi doang kan kita kayak malas gak sih ngeliatnya cuma tulisan teks doang gitu. Iya, Misalnya bener. kayak bosen ngeliatnya nggak bakal dibaca juga ya kan. Jadi kayak itu sih satu kesatuan. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya. Oke, menurut kalian konten yang baik adalah konten yang mengedepankan kualitas atau yang mengedepankan kuantitas? Kayak contohnya tuh kayak konten yang jarang upload tapi ketika upload kontennya keren dalam segi kualitas, atau konten yang setiap hari upload tetapi kontennya dirasa kurang dalam segi kualitas. Oke, kalau menurut gue ya sebenarnya kualitas sih gitu, tapi kuantitas juga nggak boleh dilupain gitu. Jangan sampai kita tuh kayak selalu setahun cuman upload 3 kali, itu pasti sebenarnya turun dong, dan pasti orang juga ngeliat oh udah nggak aktif nih Instagramnya ya kan. Jadi kayak minimal sebulan tuh 3 kali lah gitu. Dan kualitasnya juga perlu ditimbangin sih, kayak harus yang itu tadi yang edukasi. Oh, harus dan seimbang ya Iya, jadinya. Harus melengkapi juga nggak sih? Iya. Oke, menurut aku juga sama sih, nggak jauh beda dari Wifda. Kayak percuma kalau cuma kita sering upload tapi kualitasnya nggak ada, kan kayak ngapain juga. Iya, buang-buang. Terus, iya, buang-buang Iya sih, ide memori juga. betul. Terus percuma juga kalau kita kualitasnya bagus tapi jarang upload. Bener juga, kayak orang tuh engagementnya juga nggak bakal naik-naik banget karena kayak ngapain gitu jarang upload gitu. Sebenarnya gue juga kayak ngerasa harusnya seimbang juga, kayak harusnya kualitasnya ada, kuantitasnya juga ada, kayak nggak jarang-jarang banget, cuma kualitasnya tetap harus diperhatiin sih, karena kayak percuma konten kalau kualitasnya jelek kan. Iya. Gitu sih. Tuh. Oke. Pertanyaan terakhir kali ya. Oke. Sebelum kita udah masuk terakhir ke aja nih. games, jadi ada Cepet ya. pertanyaan terakhir. Apakah menurut kalian membuat konten tuh harus memiliki passion atau keahlian, atau hanya sekadar konsisten dan memiliki tekad aja? Menurut kalian tuh gimana? Menurut Boleh? gue ya, Zalfa? oke, menurut gue harus ada keahlian juga ada, tapi konsisten juga ada sih. Keahliannya karena kan bikin konten kita juga harus ada skill copywriting ya kan. Jadi kita nggak cuma asal kayak nulis doang, kayak Hari Pahlawan tuh apa sih gitu kan. Iya. Kita kan harus research, terus kita juga harus kayak ngerti juga nih kayak apa yang harus dimasukin sama apa yang nggak boleh dimasukin gitu sih. Itu juga menurut gue tantangannya dan lumayan sulit sih menurut gue gitu. Iya, gue setuju banget sih sama Zalfa. Jadi kita tuh dalam pembentukan caption, terus teks-teks codingan di postingan tuh harus kita pikirin dari mulai huruf kapital, terus tanda bacanya itu harus diperhatiin sih gitu. Terus juga
jangan yang kayak cuman sekedar teks Google gitu kan, harus kayak gimana caranya supaya orang tuh enak bacanya gitu. Menarik juga nggak sih Iya, tentunya? supaya menarik gitu sih, setuju gue. Iya betul. Oke, bagus banget ya pertanyaannya ya dari kakak-kakak ini, betul gak sih? Benar. Wow. Mungkin ada satu pertanyaan tambahan lagi karena episode pertama sama kedua tuh ada pertanyaan tambahan, jadi episode ketiga juga ada tambahan. Apa tuh? Pertanyaannya itu terakhir nangis kapan dan karena apa? Oh, Saya ada nangis. bukan emas ya? Iya, ini tentang Pertanyaan pribadi ya? Iya, Iya. pribadi ya. Tapi kan bisa aja kayak terakhir nangis tuh karena ngedrakor tentunya Oh, atau iya. apa? Iya. Gue apa ya? Terakhir nangis ya, kalau terakhir nangis sih kayaknya bulan lalu sih, karena lagi hektik-hektiknya banget gitu. Kayak pertama kita lagi megang bulan ganjil kan, FYI kayak gue sama Zalfa tuh PJ bulan ganjil di KM Visip gitu. Jadi kalau bulan ganjil ada konten, itu pasti gue sama Zalfa yang bikin. Maaf ya guys, perlu minum dulu. Boleh kita cut Ayo dulu jangan ya. masukin ya. gak apa-apa buat BTS. Jadi bulan ganjil itu kalau misalnya ada konten-konten dari KM Visip itu pasti kita berdua yang buat gitu. Iya, jadi humas KMF tuh dibagi dua gitu, ganjil sama genap. Jadi kita Iya. kebagian yang bulan ganjil tuh seluruh kontennya dari kita gitu. Sempet nangis ya? Iya Itu sih, siapa? kayak antara Pusing ya, kuliah, iya terus benar. ngurusin beko, terus konten kan. Kita kan harus kayak tiap ada hari besar kita bikin kayak misal bikin apa nih, kadang suka bingung kan. Kayak hektik gitu kan. Iya, benar. Lumayan banget. Oke, kalau Zalfa apa ya? Gue lupa banget sih, cuma kayaknya bulan minggu lalu ya, minggu lalu. Oh, baru tuh. Iya, karena kayak emang bener Aduh. semester 5. Tapi gue nangisin semester 5 sih, karena hektik banget, gue ngos-ngosan banget kayak lo inget gak sih? Kita sekelas juga, Betul. yang kayak hari Rabu Kamis tuh kita ada 6 deadline. Iya, iya 6 sumpah. deadline tugas dan itu kayak wah gila sih, capek banget. banget. Kayak keteteran gitu, cuma Tapi harus alhamdulillah semangat ya. terus intinya ya. Makanya nangis juga biar lega juga ya. Jadi nangis tetap ngerjain Iya, ya. nangis. Gue kerjain tapi sambil nangis gitu. Wah, nggak kerasa banget nih, semua pertanyaan udah dijawab secara rinci dan bagus. Terima kasih. Tepuk tangan dulu. Asik banget loh, udah ngundang humas ya. Tapi kita belum sampai sini, belum selesai. Oh, belum selesai, Kita masih ada Win. belum games ternyata. tentunya. Oke. Betul, sebelum kita lanjut ke games, kita mau yel-yel biar tambah semangat. Oh, boleh tuh. Apa tuh ya gamesnya? Iya, kita yel-yel dulu. Kita yel-yel dulu. Yel-yel dulu. Salah paham. Lo udah Mau gak sabar cepet-cepet mau aja. Oh iya. Oh, udah siap ya, udah belajar berarti ya. Kita yel-yel dulu kali ya. Udah siap? Udah Siap. dong, Oke. kita siap mulu. Ceriwis. Wis, wis, wis. Oke, kita lanjut ke games kali ya. Boleh. Udah pada penasaran kan? Penasaran banget. Oke, sebelum kita mulai games, aku mau kalian buat notification buat jawab pertanyaan. Notification. Iya, Bel, bel dong. juga. Itu dibedain ya belnya. Kalau bel kan kerincing-kerincing. Iya. Jadi kita ada suara. Ya, Oke, oke. Dari Wif dah. Gimana Kalau dari dari gue, piu piu piu. Oke, boleh. Gue apa ya? Gue yang Apa? kita jadi simpelnya ting 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 Oh, aja deh. ting, ting. Jadi kalau misalnya kita sebut pertanyaannya, kalian ngomong bel sambil ini tangan ya. Apa sih? Iya, atau enggak udah misalkan mau jawab pertanyaan pipi gitu. Kalau aduh, nih kalau Jalva mau jawab pertanyaan ting ting ting. Gimana ya? Gampang. Gimana ting 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 aja. Oke. Udah siap belum nih? Siap, udah siap kan? Siap. Oke, first question. Siapa presiden kedua Indonesia? Ting ting ting. Ting. Aku dulu Zalfa dong. dulu. Soeharto. Benar. Yeay. Tolong tim
belakang dicatat ya. Dicatat aja soalnya. Siap. Udah deg-degan belum nih? Dengan sih, cuma kayak Soalnya ini gift-nya tuh bakal Gak usah ngaco. Voucher ya? Voucher bukan. Diraktir sama dia nih. Diraktir sama dia. Pokoknya gift-nya bakal keren abis. Pertanyaan kedua, udah siap? siap. Gue nungguin ya. Apa ibu kota dari Jawa Tengah? Gue tau. Ting. Semarang. Benar. Aduh, dia jago banget lagi. Lanjut ke pertanyaan ketiga. Julukan Bogor adalah Aku ping. Salah dong. Piu dong. Ini dong. apa? Kamu nggak mau kalah banget. Oh, iya, betul. Ya, kompetitif. Oke, gantian ya ke Boleh. Wisnu. Bogor ya? Kota hujan. Benar. 2-1 ya. Pertanyaan nomor 4. Oke. Siap banget nih. Gede banget. Kapan Hari Sumpah Pemuda diperingati? Bener gitu. Cuma pemuda ya? Iya. 8 Oktober. Benar. Betul banget. Ke pertanyaan kelima ya. Penemu lampu adalah Aduh. yang depannya dari PS T. lagi kebetulan. Yang namanya kayak di film Kereta. Kartun kereta. Thomas. Thomas siapa? Thomas. Oh, ting Thomas apa Edison? keren banget. Keren banget ya, gara-gara kereta makasih lah. Parah. Ya, sama-sama ya. Oke, pertanyaan selanjutnya. Apa nih? Apakah ibu kota Irak? Enggak tahu Gak tahu lagi. hampir sama namanya. Cluenya hewan. Gue juga kaget. Hewan bercula satu. Badak. Badak. Iya, hampir. Gue nggak tahu. Nyerah. Nyerah lagi. Sih. Jawaban adalah Apa? Baghdad. Baghdad. Oh, Baghdad. Oh iya. Mungkin teman-teman juga bisa ikutan kali ya biar Sorry ya, nambah guys. pengetahuan. Agak. Oke, pertanyaan ketujuh. Ini semua orang tahu sih pasti. Oke. Rempah Kalau kita nggak tahu keterlaluan Iya, nih. berarti Oke. Malu nih. Rempah ini berwarna kuning dan kerap digunakan sebagai campuran pewarna alami berwarna kuning. Apa tuh? Kunyit? Benar. Calon ibu rumah tangga yang baik. Keren banget deh. Benar. Keren banget. Oke. Lanjut. Lanjut. Apa mata uang dari Cina? Ting. Yuan. Benar. Tahu loh. Tahu dong. Tahu loh. Aduh, pinter-pinter banget ya anak humas ya. Oh, iya dong ya. Iyalah, jadi insecure. Ya, 9. Negara terbesar di dunia adalah Ting Rusia. benar. Kayaknya Zalfa nih suka baca peta ya. Iya. Dia setiap hari nonton on the spot. Terus follow-nya berubah Benar. Betul. Keren banget deh. Lanjut. Oke, lanjut. Yang ke-10, Lanjut. film yang diadaptasi dari kisah nyata
tenggelamnya kapal di Sumatera di Samudra Di Samudra Atlantik. di Samudra Atlantik adalah Ini Titanic. Astagfirullahaladzim. Bener. Keren banget. Pokoknya keren. Subhanallah ya guys. Masya Allah ya guys. Ya Allah. Masya Allah, tabarakallah. Mungkin sebelumnya teman-teman di rumah bisa ikutan kali ya biar tahu pengetahuannya sampai mana. Betul. Kita lanjut pertanyaan ke-11. Udah mau mendekati nih, udah mau selesai ya, Wi ya. Pertanyaan ke-11. Planet terbesar dalam tata surya adalah? Satu terus ping. Salah. Ping Jupiter. Mau fakta makan. Fakta bener-bener baru ternyata. Gue admin mau fakta. Sorry. Diam-diam ya. Cara diam. Dan kamu pengisi suara on the spot. Enggak ya? Aduh. Oke, lanjut. Udah tetap semangat ya. Udah kayak agak Udah bentar. ada saingannya Isu apa enggak? nih? Isu. Soalnya udah keluar air mata. Udah kayak Kota terpadat di dunia adalah Ping. Kota. Iya. Kalau kota gue kenal lagi. terpadat. di dunia tapi. Iya. New York. Salah. Kurang tepat. Cluenya itu makanan yang bulat-bulat. Oh, kota ke Itu makanan. nggak sih tahu bulat? Enggak. Ayo bisa. Yang bulat banyak. Kalau negara, Takoyaki. kalau negara gue tahu. Sebutin aja yang tahu apa kira-kira. Cina. Salah. Lanjut. Di Cina. Kota-kotanya. India. Negaranya apa Salah. negaranya? Nggak boleh dong. Ntar Oh, tahu. langsung tahu gitu. Iya, Negaranya apa ya? Makanan khasnya. Makanan khasnya tuh ramen. Tokyo. Jepang. Betul. Iya. Tokyo. Jepang dia. Negaranya loh. Aduh. Oke. Lanjut. Pertanyaan ke-13. Penemu gunting adalah? Aduh, gue nggak tahu lagi penemu. Kita juga nggak tahu sebenarnya. Lagi. Tapi kita jadi tahu. Siapa sih ini yang bikin pertanyaannya? BTW kita susah ngasih cluenya karena itu sulit banget ya. Ada tahu, cluenya gampang. Yang apartemennya di Sudirman Sudirman. yang gede. Iya, yang di namanya tuh dijadiin nama apartemen. Udah lagi. Nggak tahu lagi. Apa? Nyerah? Iya dong. Lukis. Yang ada filmnya. Bukan. Aduh, kurang Nggak ada. tahu deh. Enggak. Nyerah. Nyerah. Nyerah sih. Leonardo da Vinci. Oh, dia penemu gunting. Iya. Baru tahu apa? Gue juga baru tahu. Keren kan? Kalau keren Keren guys, kan? ini jadi Pelajaran insight baru ya. kan? Iya, benar. Pertanyaan selanjutnya. Berikan lagi. Karena dua pertanyaan lagi ya. Oke. Penasaran gak sih? Nih, candi terkenal yang berada di Kabupaten Magelang adalah Ting Prambanan. Salah. Borobudur. Betul. Akhirnya gue bisa jawab. Akhirnya bisa Kan admin mau fakta Wah, ya. aduh. Iya benar. Gue bangga banget sih kali ini bisa mengalahkan Jalpa. Pertanyaan terakhir. Aduh, Wah, terakhir. Sedih nggak? Sedih nggak? Sedih banget. Padahal masih Seru pintar banget. ya. Tambah lagi dong. Aduh. Mungkin besok pertanyaan lebih banyak kali ya. Aduh, kasihan yang edit ya. Oh iya. Oke, pertanyaan Lebih terakhir. Oke. Jumlah huruf abjad ada? ABC. Ting. Apa tuh? 26. Betul. ABC. Gimana sih? Sabar Jalpa. Alhamdulillah kita udah ada pemenangnya. Makasih. Semangat loh. Oke. Di Jalpa. Keren. banget. Untuk Wifda jangan bersedih ya, karena Tetap masih ada semangat. podcast episode. Oke, undang Dekot ya. Boleh Kayak banget. Siapa tahu Cobain ini. Dekot bisa memenangkan games di acara ceramah ini. Wih, keren banget deh konten ini. Siapa?
bermanfaat. Bermanfaat parah. Ini kan channel kayak visi ya. Oh iya benar juga. Oh iya. Oh iya. Agama. Tarik nafas dulu sebelum penutup. Oke. Oke, teman-teman, karena acara sudah selesai, biar menumbuhkan rasa semangat, kita yel-yel dulu. Oke, boleh semangat banget nih gue. Oke. Tapi boleh sambil berdiri aja nggak sih? Harus banget nih. Oh, nggak usah ya. banget dong. Kasian ya. Ya, Oke, maaf ya, maaf ya. Nanti ngeditnya susah ini ya. Yang belakang. Yang di belakang udah kayak Udah pada ngotot gini. Matanya udah pada mau keluar. Takut. Oke. Udah pada siap? Siap. Ceriwis. Wis wis wis. Oke. Boleh sekali lagi? Boleh dong. Boleh banget. Oke. 1, 2, 3. Ceriwis. Wis wis wis. Oke, terima kasih untuk Kak Jalva dan Kak Wifda udah datang. Iya, makasih ya, Terima kasih Ayo, juga. ini keren banget. Makasih juga buat yang udah nonton ya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Oke, dadah. Bye. See you. Hai semuanya, selamat datang lagi di Ceramah Cerita